enggak? Belum kering kah? Sudah. Ini yang belum. Pemerintahan dan penawaran serta tersedia harga pasar. Permintaan barang dan jasa. Coba kalian perhatikan. Si Resti gambar gerak yang teman semangat. Pada semester 1 kalian Tadi telah panjang, Kak? mempelajari pasar, di mana di dalam pasar terdapat penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli yang berinteraksi akan melakukan konsep tawar menawar. Konsep tawar menawar ini menunjukkan adanya permintaan dan penawaran barang. Penjualan akan menawarkan barang dengannya dengan harga yang telah ditentukan, dan pembelian akan meminta barang diinginkan dengan harga rendah. Konsep tawar menawar ini akan berlangsung hingga tercapainya kesepakatan harga. Pada bab ini kita akan mempelajari permintaan, penawaran, dan pembentukan harga barang di dalam pasar. Pokok-pokok pembahasan tersebut dapat dilakukan di dalam pembahasan ini. Nah, permintaan barang dan jasa. Berdasarkan daftar pembelajaran Desi di atas menunjukkan bahwa pada saat harga jeruk sebesar Rp1.500, Desi akan membeli jeruk sebanyak 140 kg. Ketika harga Rp6.000, maka Desi hanya akan membeli jeruk sebanyak 20 kg. Kesediaan Desi untuk membeli jeruk dalam berbagai jumlah pada tingkat harga tertentu merupakan contoh permintaan. Pada saat Desi menyusun daftar permintaan jeruk, apakah hanya mempertimbangkan harga saja? Tentu tidak, bukan. Desi juga harus mempertimbangkan uang yang dimilikinya. Jika uang yang tersedia dapat digunakan untuk memenuhi keinginan Desi untuk membeli jeruk, maka permintaan dapat terjadi. Lalu apakah yang dimaksud permintaan? Apabila dalam merumuskan pengertian, permintaan hanya memperhatikan faktor harga barang dan jumlah barang yang diminta, serta menganggap faktor-faktor selain harga tidak berubah. Maka permintaan adalah keseluruhan jumlah barang atau jasa yang tersedia diminta pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa selain faktor harga masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan. Namun, faktor-faktor selain harga pengaruhnya tidak sekuat faktor harga. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. A. Harga barang itu sendiri. B. Harga barang substitusi. C. Harga barang komplementer atau pelengkap. D. Pendapat. E. Selera konsumen. F. Intensitas kebutuhan konsumen. G. Perkiraan harga di masa depan. H. Jumlah penduduk
di samping. Bentuk Ini lempeng kenapa? melingkar di samping memiliki kemiringan atau slot yang atau bergerak dari kiri atas ke kanan ke bawah. Nah, kayak dia. Artinya apabila harga duduk turun, jumlah barang yang diminta bertambah atau tidak ada. Garis bagus. Perlu kalian sadari bahwa ketika menganalisis lisan dengan demikian permintaan menggambarkan keadaan keseluruhan daripada hubungan antara harga dan permintaan. Adapun jumlah barang yang bersedia diminta permintaan pada suatu tingkat harga. Misalnya kita katakan bahwa pada harga 4.500 jumlah yang diminta adalah 140 dolar. Dengan demikian dia kita pada menggambarkan jumlah yang diminta. Nah, pergeseran ini kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan menunjukkan adanya perubahan permintaan yang ditimbulkan oleh beberapa faktor selain harga. Pergeseran kurva permintaan ditunjukkan dengan bergeraknya kurva ke kanan atau ke kiri. Kembali pada contoh di depan mengenai permintaan yang sudah terjadi. Pada contoh di depan menunjukkan bahwa berubahnya jumlah euro yang diminta disebabkan dari perubahan harga euro itu sendiri. Bagaimana jika faktor lainnya seperti terjadi desimin mau jumlah yang diminta? Sudah siap ya? Ini sudah belum? Jumlah euro yang diminta pun juga akan menjadi ya. Ya sudah ya. Silakan. Udah. Silakan bertanya. Udah. Apa tadi? Kenapa pertambahan penduduk akan memengaruhi jumlah barang yang diminta? Jawab pertanyaan dia sebenarnya. Kenapa pertambahan Penduduk akan memengaruhi jumlah barang yang diminta. Kenapa pertambahan penduduk akan memengaruhi jumlah barang yang diminta? Kenapa pertambahan memperkirakan Ervina, apa pertanyaannya? Waalaikumsalam. apa lagi? PLP bilang ini. Lagi jual di luar muat. Apa? Ada yang di luar kata tuh. Yang di atas kena. Siapa lagi yang ketakuan? Siapa? Apa lagi nak? Siapa lagi yang ketakuan nak? Yang dulu dong. Kena, masih. Nah, aku ketakut. Siap pertanyaan di situ tuh. Mengapa pertambahan penduduk mempengaruhi jumlah barang? Sabar. Aman 5 kok. Aman 5. Apa yang dimaksud dengan woi, dengar nih, Pak. Apa yang dimaksud dengan panitus? Dan jelaskan. Aku nak minum ya. Siapa pertanyaannya, Bang? Ini nggak makalahnya gimana? Bang soalnya aja. Ini ke Pak. Alay. Alay.
tanya. Di Indonesia ini pajak ada. Sudah ada. Itu satu pajak saja. Kan pajak juga. Hari ini bersih-bersih, besok libur. Sabtu libur kah? Libur. Asik. Dari sini dulu. Pak, jadi pirang, Pak. Fotonya sudah jalan, videonya sudah jalan loh. Iya, Pak. Pajak. Kalau di rumah pajak itu siapa negara? Apa anak? Oh pajak. Bakal masuk negara, kan masuk presiden kan? Permintaan negara, deh. Ayo main pajak. Permintaan. Ada pajak, Pak. Ada, Pak. Oh iya Kak. Ada, Pak. Pajak. Kalau di Indonesia ini jangan bayar pajak. Kenapa Indonesia ini sering bayar pajak? Tapi yang kena pajak. Baik, salah. Salah masalahnya. Ada pajak, Pak. Oh pengaruh pajak Kak. Tuh, kenapa Indonesia ini sering orang bayar pajak tapi kan macam-macam di Indonesia? Kenapa? Per kepala keluarga pajak itu berapa? Apa tadi ya, Pak? Kenapa Indonesia ini orang sering bayar pajak tapi wih, lagi takut, apa lagi? Lagi apa? Per kepala keluarga tuh pajak tuh berapa? Maksudnya tuh pembayarannya tuh berapa gitu nah. Takut dia apa ikan? Salah takut, anaknya tuh takut kok ada pajak di sini. Apa yang dimaksud dengan permintaan efektif dan berikan contohnya? Dimaksud Apa pertanyaanku tuh? permintaan efektif. Orang nggak lewat. Efektif saja lah. Jawabannya tuh kepala keluarga. Orang bisa mobil tuh nggak ada orang bisa Cari, ada situ aja. Pasar kan padanya ya. Lu pajak mobil mewah berapa? Pajak rumah mewah itu berapa? Orang mana kan udah Kita lain membahas pajak hari ini. Panggil. Ya ampun. Itu cuma sekilas aja pengaruh pajak terhadap ekonomi. Baca bujur-bujur pengaruh pajak. Kayak yang bujur sama berapa sudah pertanyaannya tuh? 5. Nah, ya sudah aja dijawab dulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mentari. Kenapa pertambahan penduduk akan mengaruhi juga barang yang diminta? Karena pertambahan penduduk akan mengaruhi juga barang yang diminta. Sebenarnya faktor yang mempengaruhi Jika pengeluaran. barang akan meningkat. Ada yang ditanyakan kenapa pajak berpengaruh terhadap pengeluaran? Ya. Pajak jangan dari mulai bahas. Yang tentunya besok libur. Pakai baju sekolah, Pak. Dipakai. Saya akan menjawab pertanyaan dari Svenita. Apa yang dimaksud dengan rebutan? Ayo aku takut. Iya. Saudari sekaligus artinya hukum permintaan tersebut berlakunya ke keadaan atau faktor-faktor yang tidak berubah atau dianggap tetap. Kan minta dijelaskan tadi. Itu yang lengkap. Kan dan jelaskan ujungnya. Aku kan anak menjawab sesuai yang pertanyaan. Jawabannya sesuai pertanyaan. Dijelaskan tadi bagaimana? Besok libur lah, tapi bagi yang belum bayar apa segala macam. Tosnya kan bisa itu pakai otak sarangnya ya udah.
tapi yang memegang berkasnya. Khadijah bikin seorang. Yang mengelola pajaknya, duitnya. Contohnya bikin seorang. Resti. Contohnya. Itu yang bolak balik maju. Roni Nikam. Roni. Supaya maju jangan Roni pusing. Nikam. Tapi memang menurut biar orang penelitian nggak tuh keluar masuk. rata-rata negara berkembang yang tidak maju itu memang kebanyakan yang korupsi. Kalau orang yang negara-negara maju itu malah jarang korupsinya. Kan tapi ada gitu nah. Tapi kalau Bulan. negara berkembangnya justru lebih banyak pejabat-pejabatnya. Nah, sebenarnya kalau kandidat di negara berkembang sebenarnya kandidat yang korupsi, insya Allah mungkin kawah aja maju dari pengelolaan yang ada. Orang lain mesti diri sendiri apa? Ya, makanya kekayaan pertama jadi pegawai pajak pun itu yang paling rawan mana korupsi. Ya sebelum masuk ke kas negara, uangnya itu sudah dipotongnya. Jadi orang yang wajib bayar pajak masih bayar pajak nih. Misalkan orang wajib bayar pajak misalkan 10 juta. 5 jutanya itu sudah hilang. Karena 5 jutanya yang dibayarkannya. Karena bayar lagi. Karena bayar lagi, karena tahun depan bayar lagi 10 juta lagi. Ya biasanya kan dihitung per tahun pajak. Ada lagi yang belum? Kalau menurut tak, Jadi habis ini. ada lain apa ya? Jadi bapak kan dikasih yang masih Nah, ada lagi? Pertanyaan siapa lagi yang belum? Udah, Pak. Tahu, Pak. Oh, Ini garing lah. hanya mampu Harinya. Wah, gapai tetap ini. Mereka mana? Ada. Itu Tukang baju, duitnya ada. Kamu nggak tukang baju, duitnya tidak. Pencutan atau mencuri, nah pada efektif kamu. Efektif itu disesuaikan dengan daya atau kemampuan yang membeli barang. Contohnya membeli baju yang memang terjangkau. Kayak bapak tukar baju yang harga 2 juta, mungkin. Berarti kan ada efektif. Mencagaran menjual motor untuk bisa tukar bajunya. Lalu apa? ini yang berpikir ini. Ya, ini kan, Saya